Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina akrama rusulih wa syara'a lana afdhala syara'i'i wa hadana lima'alimi dinihi alladzi istadzahu li nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita cintai, beliau Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta, Ustadz Haji Maskur Hidayat SAG MSI. Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi dan meridai beliau dimanapun berada. Dan juga yang terhormat dan sama-sama kita cintai, beliau Ketua Batko LPG Kota Surakarta, Ustadz Daliman SPDI. Semoga Allah juga senantiasa berkenan menjaga, melindungi, serta meridhoi dimanapun beliau berada. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak-Bapak pimpinan Pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta, baik yang bisa hadir pada kesempatan kali ini maupun yang mengikuti secara daring, dan juga yang kami hormati Bapak-Bapak pimpinan perwakilan dan cabang Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia. Tak lupa yang kami hormati pembina FK TPQ MTA Pusat Ustadz Dr. Surjarwo, dan juga Ketua Panitia yang kami hormati juga Ustadz Kardianto, dan juga seluruh asatidzah TPQ MTA Pusat se-Indonesia, baik sebagai koordinatornya maupun sebagai tenaga pendidik, serta kaum muslimin dan muslimat dan anak-anakku santri TPQ MTA se-Indonesia yang sangat-sangat kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, satu rasa syukur tersendiri. Sampai detik ini Allah masih berkenan menjadikan kita sebagai hambanya yang muslim, hambanya yang mukmin. Mudah-mudahan Allah juga berkenan menjadikan kita semua hingga akhir hayat sebagai hamba Allah yang muhsin. Kemudian juga rasa syukur tersendiri sore hari ini atas rahmat dan ridha Allah kita dipertemukan oleh Allah, baik secara luring maupun secara daring, dan alhamdulillah langsung dihadiri oleh beliau Kepala Kemenak Kota Surakarta Ustadz Haji Hidayat Maskur SAG MSI, dan juga Ketua Batko LPG Kota Surakarta Ustadz Daliman SPDI, dalam rangka Grand Opening Al-Husna tingkat nasional tahun 2021. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung, manusia tanpa celah, manusia maksum, kekasih Allah, utusan Allah, suri toladan kita semua, yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir kelak. Hadirin yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat serta anak-anakku yang kami cintai,
Sebagaimana pesan dan nasihat dari Kepala Kemenak tadi, beliau Ustadz Haji Hidayat Maskur, itu sudah sangat mengena. Kalau kita resapi dengan hati yang jernih. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa pendidikan akhlak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya transfer of knowledge saja. Artinya tidak cukup hanya how to know. Bagaimana menjadi tahu dari yang awalnya tidak tahu, kemudian diajarkan, ditransferkan ilmunya, sehingga menjadi tahu. Bukan hanya itu saja. Beliau ngendika kalau hanya transfer of knowledge atau transfer atau how to know saja, Google lebih pandai. Tidak kita pungkiri. Ya, yang hadir di sini maupun yang mengikuti dari rumah, seringkali kalau kita mencari informasi sesuatu, sudah kita bertanya kepada Google, kepada Mbah Google. Namun ternyata itu tidak cukup. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah, sebagaimana beliau mengaku dengan sangat tegas, pengakuan beliau sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus oleh Allah, tugas utamanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dia butuh pendidikan, bukan hanya sebatas pengajaran. Kalau hanya pengajaran, maka itu transfer of knowledge, pengajaran. Namun Nabi kita mendidik dan mengajar. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, pendidikan akhlak tidak bisa ditransfer sebagaimana kita mentransfer ilmu pengetahuan. Pendidikan akhlak itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat, itu pendidikan akhlak. Makanya kita bersyukur di tengah pandemi, alhamdulillah kondisi saat ini Allah berikan kondisi baik, pandemi sudah mulai melandai, mudah-mudahan kondisi baik ini bisa kita syukuri dengan benar, sehingga Allah semakin menjadikan kondisi ini semakin baik di masa-masa yang akan datang. Kemudian berikutnya perlu kami informasikan kepada Bapak Kepala Kemenak Kota Surakarta dan juga Ketua Batko Kota Surakarta bahwa Al-Husna ini sudah menjadi Al-Barnamaj As-Sanawi, agenda tahunan di TPQ Majelis Tafsir Al-Quran. Biasanya tadi sebagaimana disampaikan Ketua Panitia dilaksanakan secara offline, tatap muka, karena ini bukan hanya sebatas ajang mencari pemenang, namun tujuan utamanya adalah untuk silaturahim. Namun qadarullah, di tahun ini atau tahun kemarin, mulai tahun kemarin, qadarullah, ajang silaturahim tetap Allah izinkan meski dengan daring. Fisik boleh tidak bertemu, namun sebagai sesama muslim, insya Allah hati senantiasa bertaut. Apalah arti fisik bertemu kalau hati ternyata tercerai-berai. Lebih baik kalau diminta memilih di antara dua kondisi, fisik bertemu, hati tercerai-berai, dan kondisi hati bertemu, fisiknya terpisah, tentu kita memilih yang kedua. Hati bertaut, fisik boleh tidak bertemu. Kalau hati sudah bertaut erat, meski fisik tidak bertemu, insya Allah kita akan senantiasa menyisipkan kebaikan untuk saudara-saudara kita dalam setiap sujud-sujud panjang kita. Namun kalau fisiknya bertemu, hatinya terpisah, boleh jadi kita tidak pernah mendoakan saudara kita seakidah. Boleh jadi. Dan alhamdulillah
Karena ini menjadi ajang tahunan, tentu hari kemarin, hari ini maksudnya harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hanya sama saja, maka tidak perlu diadakan. Kalau sama saja, hari ini kok kualitasnya sama dengan hari kemarin, tahun-tahun mendatang kok kualitasnya sama dengan hari ini, maka berarti ini tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan tujuan. Sehingga dikhawatirkan hanya sebatas ajang formalitas. Saatnya Al-Husna diadakan. Tahun depan, ini saatnya Al-Husna diadakan lagi. Namun capaian dari tujuan diselenggarakannya Al-Husna tidak bisa tercapai. Nah, itu tidak kita harapkan. Maka esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, meski saat ini kita menyelenggarakan secara daring. Mengapa? Kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin, esok hari sama saja dengan hari ini, berarti fungsi daripada kita hidup di dunia ini itu tidak bisa kita wujudkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah itu ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini fungsi hidup kita sebagai seorang muslim. Kalau tujuan penciptaan manusia kita semua tahu, yaitu li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Fungsi kita hidup sebagai seorang muslim di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah agar kita sebagai khalifah. Khalifah itu bukan hanya sebatas bermakna pemimpin. Namun khalifah juga bermakna saling menggantikan kebaikan. Saling menggantikan dalam hal beramal soleh. Saking tingginya misi dari fungsi kehidupan ini, sampai-sampai Allah memberitahu malaikat. Hei malaikat, kamu harus tahu ini. Aku akan jadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Berarti misi dari fungsi kehidupan ini tinggi sekali. Sampai Allah harus memberitahu malaikat. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itu saling mewarisi kebaikan. Saling menggantikan dalam hal amal soleh. Maka anak-anak kita yang saat ini mengikuti TPQ ini Al-Husna ini sejumlah 337, itu betul-betul harus kita persiapkan agar di kemudian hari benar-benar siap menjadi seorang khalifah dalam hal siap menggantikan kebaikan, saling menggantikan dalam hal amal soleh. Makanya perlu kita tegaskan bahwa Al-Husna ini bukan hanya sebatas ajang mencari pemenang, bukan. Kalau hanya sebatas ajang mencari pemenang, mudah. Mudah kalau hanya sebatas mencari pemenang. Berarti itu hanya how to know. Yang kita inginkan adalah how to be, bagaimana menjadi. Bagaimana menjadi. Artinya anak-anak kita ini di generasi mendatang benar-benar generasi yang kuat. Kuat secara akhlak, kuat secara ilmu. Karena Islam tidak mengenal dikotomi keilmuan. Islam tidak membedakan ilmu agama dan ilmu umum. Namun ilmu agama, ilmu umum itu sangat menjadi perhatian dalam Islam. Sehingga tidak ada dikotomi, tidak ada
perbedaan antara ilmu umum maupun ilmu agama. Karena itulah dulu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Makanya Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dalam hal akhlak, dalam hal ilmu. Maka kita siapkan anak-anak kita menjadi generasi yang kuat. Kuat secara akhlak, kuat secara ilmu. Jangan meninggalkan generasi yang lemah. Lemah dalam hal apa? Dalam hal akhlak, dalam hal ilmu. Rugi kalau kita tinggalkan generasi yang lemah. Generasi mendatang harus lebih baik daripada generasi kita saat ini. Karena itu isyarat Al-Quran begitu kuat, begitu tegas. Generasi mendatang harus lebih baik daripada generasi hari ini. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran surah Maryam surah 19 ayat 59. Kalau sampai kita tinggalkan generasi yang lemah, maka generasi kita di masa datang akan menemui kehancuran. Tandanya apa? Generasi lemah, idha'atus shalah, menyia-nyiakan salat. Salatnya terabaikan. Fungsi dari salat tanha 'anil fahsya wal munkar juga terabaikan, hilang, tidak bisa berdiri tegak. Kalau sudah begini, salat saja disia-siakan, kejadian berikutnya tentu ittiba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengabaikan salatnya, tidak peduli dengan salatnya, menurut Allah dalam ayat itu, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Mengapa? Karena salat itu puncak zikrullah. Tidak ada puncak zikrullah yang lebih puncak daripada salat. Karena salat itu puncak zikrullah. Aqimis salat li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Kalau salat sudah diabaikan, maka berarti ittiba'us syahawat, mengikuti hawa nafsunya. Kalau itu sudah terjadi, fasaufa yalqawna ghayya, sudah akan hancur, akan binasa, akan rusak. Itu tidak kita inginkan. Maka ajang Al-Husna tidak mencari pemenang, bukan hanya sebatas ajang untuk golek menang-menangan, bukan. Semua yang mengikuti giat Al-Husna ini 337 santri adalah pemenang. Adapun nanti ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu hanya bonus. Semuanya adalah pemenang. Bagaimana mungkin mereka anak-anak kita bukan sebagai pemenang? Saat ini di tengah pandemi, di saat anak-anak banyak di usia mereka sibuk dengan permainan-permainan yang ada di gadgetnya. Namun anak-anak ini ikhlas, berdisiplin, meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang, meluangkan waktu untuk bermunajat, untuk bertafakuh terkait dengan apa yang menjadi perintah Allah dan juga tuntunan Rasulullah. Yang namanya khutbah, terus apalagi cerdas cermat, apalagi tadi tahfidz sama mewarnai, itu butuh persiapan. Butuh persiapan, segala sesuatunya pasti butuh persiapan. Apalagi tahfidz. Tahfidz itu, kalau seperti kita yang sudah terlanjur berumur ini, hafal satu surat, melangkah surat kedua, surat yang sudah dihafal hilang, lupa. Begitu seterusnya. Bahkan ganti mushafnya saja lupa. Kita menghafalkan dengan satu mushaf, Quran yang A misalkan. Nanti Qurannya ganti Quran B, itu bisa lupa. Bisa lupa.
Ya maka ya betul karena ada nasihat. Al ilmu fil kibari kan naqshi alal ma. Ilmu di waktu besar, di waktu dewasa, saat sudah sepuh, itu seperti kita mengukir di atas air. Mengukir di atas air itu kan cepat hilangnya. Lagi ditulis begini, belum sudah hilang. Tetapi kalau ilmu di waktu kecil, al ilmu fis sighari kan naqshi alal hajar. Seperti mengukir di atas batu, tidak hilang-hilang. Nah mereka anak-anak ini meluangkan waktunya, tidak menunggu waktu luang, menyiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti ajang Al-Husna ini. Persiapan anak-anak insya Allah bagus, maksimal. Biar bagaimanapun yang namanya persiapan al-i'dadu ahammu minal madah, itu dalam konsep pendidikan Islam. Al-i'dadu ahammu minal madah, yang namanya persiapan itu lebih penting daripada materinya. Kenapa demikian? Persiapan yang baik, optimal, maksimal, penuh kesungguhan, kesabaran, totalitas, istiqomah, itu pasti kalau sudah dilakukan, materi otomatis akan terkuasai. Sebagus apapun materi, tanpa persiapan, tentu akan kalang kabut. Materi tidak akan terkuasai. Maka al-i'dadu ahammu minal madah. Biar bagaimanapun kita apresiasi. Kita apresiasi anak-anak kita ini yang telah berdisiplin waktu, berdisiplin kesabaran, berdisiplin mujahadahnya, kesungguhannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan terakhir kami mohon ya, kepada Kepala Kemenak Kota Surakarta dan juga Ketua Batko LPG Kota Surakarta, mohon untuk tidak bosan-bosan membimbing kami. Membimbing kami, membimbing anak-anak kami, generasi-generasi Islam di masa mendatang, untuk kelak mudah-mudahan Allah meridhoi menjadi generasi yang kuat secara akhlak, kuat secara ilmu, sehingga menjadi generasi yang bermanfaat bagi Islam, bagi umat Islam, bagi bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Itu harapan kita, permohonan kita kepada Allah, semoga Allah meridhoi. Sebelum kami akhiri, hanya dengan mengharap rahmat, pertolongan, serta ridho Allah, dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Husna tingkat nasional tahun 2021 resmi kami buka. Tetap semangat anak-anakku dalam mengikuti giat ini dengan penuh kejujuran, penuh kedisiplinan, penuh kesabaran. Meski para asatidah dewan juri yang di pusat tidak bisa melihat, namun jangan pernah sekali-kali ya, berusaha untuk berlaku ghis, untuk berlaku curang. Karena Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Karena ini dilakukan secara online, panitia harus bijaksana juga, jangan dolim. Nanti cerdas cermat sebetulnya tahu jawabannya, namun karena internetnya ngadat, sehingga tidak bisa jawab. Nah, padahal tahu jawabannya. Maka dipersiapkan dengan baik, jangan ada satupun ya, kebijakan panitia yang menzolimi para peserta, anak-anak kita ini. Maka dipersiapkan, harus ada alternatif lain. Bagaimana kalau internet peserta itu tidak lancar? Maka harus ada kebijakan-kebijakan yang semuanya mendidik.
Tentu hanya mengharap ridha Allah, kami yakin ya, panitia tidak akan pilih kasih. Oh kebetulan yang ikutlah kok anakku dewe. Nah, terus dimenangkan, insya Allah tidak. Kalau itu dilakukan, ingat Allah mboten sari. Karena ajang ini bukan ajang menang-menangan. Namun bagaimana ini persiapan kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa mendatang. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.